Bela diri tanpa budi pekerti itu premanisme. Budi pekerti tanpa bela diri itu kelemahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Harus bijak semuanya. Ini podcast nampaknya ini yang paling unik ini kayaknya. Kita bisa ketemu dengan suami istri. Satu ini luar biasa. Dan perlu diketahui juga bahwa beliau ini adalah ahli bela diri. Kalau saya lari bela, belanya bela lari. Jadi kalau ada apa-apa fight dari sana, wah, ilmu selamat Melayu gitu ya, selesai urusannya. Tapi kalau beliau ini punya jurus-jurus tertentu. Mas Alek mungkin bisa, ini adalah Mas Alek, saya lupa namanya Alek Purwo, tapi orangnya jelek. Kemudian hitam ya, nggak ada menariknya sama sekali. Makanya dulu sering naik bis dari Semarang Purwodadi itu jadinya namanya Alek Purwo ya. Purwo Gumilar. Purwo Gumilar. Inilah satu yang paling asik. Nah, beliau ini adalah ahli bela diri dan ini istrinya Mas Alek. Jangan diam, jangan. Istrinya Mas Alek masih muda. Mas Alek ini pinter kayaknya, ini ada main pelek. Tapi ya surah apa lah, yang penting ini beliau ini adalah master untuk bela diri, banyak bela diri, cabang bela diri yang sudah mereka dapatkan prestasi-prestasi dari baik nasional maupun internasional. Nah, mungkin Mas Alek bisa mengenalkan ini untuk sasana apa itu mungkin bisa dikenalkan dulu kepada pemirsa kita. Jadi sasana yang saya kelola itu sekarang ini bersama adik. Iya adik murid dari segi umur itu harusnya anak malah ini. Jadi saya sama dia itu terpaut 19 ya. Saya jadi iri loh Mas. Saya ini sudah 65 tahun tapi sama istri saya itu kadang-kadang wis tuwek gitu kan. Itu kan sakit hati Mas. Beda nih Mas. Sama yang muda itu boyoke sing kudu. Iya, sekarang ini dia ikut mengelola juga karena usia dan pengalamannya sudah masuk ke kriteria untuk melatih juga. Jadi ini dulunya murid, tapi karena setiap dilatih mukul itu, dia mukulnya itu sambil mesem Mas. Nah, saya nggak tahu dia mesemnya itu sambil melet begini apa enggak, tapi lama-lama ya witing tresno au. Jalaran ora ana sing liya. Itu dia. Kalau orang lain itu kan witing tresno jalaran saka klino lah. Ini witing tresno mergo ora ana liyane. Tadi belum disebutin ini sasana Busidio. Ya, sasana yang kami kelola itu namanya Busidio Martial Art. Oh, ya. Karena ada berbagai bela diri yang kami ampu katakan begitu. Sebenarnya kita sama-sama belajar lah, enggak benar saya bukan ahli karate, bukan ahli wushu, cuman kira-kira bisa memperkirakan kalau mau muay thai atau mau kickboxing atau mau jiu-jitsu bentuk latihannya seperti apa gitu. Mungkin karena background saya kan jebolan dari IKIP dan di situ kan ada bikin kurikulum apa-apa itu aja. Bikin kurikulum itu ya gampang-gampang susah. Tapi bisa gitu loh. Nah, ya menarik juga Mas. Berapa lama Mas menjadi seorang master? Sudah berapa lama? Kalau menggeluti bela dirinya itu sejak kecil. Jadi waktu saya masih SD, saya sudah belajar karate. Cuman ya belajarnya angot-angotan lah. Saya tidak pernah tahu pada saat itu bahwa akhirnya saya akan menjadi seorang guru karate gitu.
kalau saja saya tahu mungkin saya malah nggak sekolah. Itu baik langsung. Iya, nah ada kontradiksi ketika saya ikut karate sementara bapak saya itu belajar judo. Nah, bapak saya itu jenis orang yang percaya bahwa apa yang dipunyai adalah itu yang terbaik. Jadi ketika saya belajar karate, kadang-kadang pulang-pulang disuruh dia mukul. Coba aku dipukul secepatnya, sekeras-kerasnya, ya nggak mungkin tega tuh mas. Oh, Pasti iya. pukulannya kayak kan gitu. Nah, ketika saya mukulnya dengan dia tangkap, cek, ya, dia kunci. Nah, menang mana karate sama jiu-jitsu? Sama judo. Nah, sama judo. Nah, pada akhirnya guru karate saya dengan penuh kerendahan hati, dan ini yang membuat saya terkesan tentang bagaimana seharusnya seorang pendekar. Jadi guru karate saya itu datang dengan rendah hati kepada bapak saya dan memberi masukan bahwa alangkah baiknya si anak ini bisa belajar dua-duanya, belajar karate dari kami, belajar judo dari bapak. Nah, akibat guru saya ngomong begitu, bapak saya mau mengajari judo. Tadinya nggak mau. Itu laku saya ya. Jadi artinya pengenalan saya secara personal terhadap bela diri itu sejak kecil. Kemudian ini sampai mahasiswa. Jadi meskipun saya lebih aktif di mendaki gunung atau berteater, tapi ya sesekali masih latihan karate gitu ya. Ketika saya punya anak yang kedua dari istri pertama, ini anak suka sekali berkelahi. Nah, karena dia suka berkelahi, kadang-kadang terjadi pengeroyokan dan sebagainya, atau melawan yang lebih besar. Lalu saya tawari, apa kamu mau ikut silat? Saya panggilkan guru privat silat. Terus ternyata dia nggak cocok karena dia bosan. Waktu itu dia belajar kuda-kudanya itu lama, padahal semua bela diri harus dimulai dari kuda-kuda. Basicnya ya, iya. basicnya. Kalau kita kan kuda-kudaan, bela diri kuda-kuda mas. Nah kemudian saya ikutkan ke taekwondo dia juga nggak enjoy. Akhirnya karate. Nah begitu kembali ke karate, kan saya panggilkan guru privat. Saya amati caranya melatih. Ini dilatih dengan cara improvisasi. Jadi kejelekan orang melatih itu kadang-kadang kan moodnya gimana. Saya lagi pengen melatih pukulan ya latih pukulan. Saya mood pengen melatih tendangan ya seharian dilatih tendangan itu. Nah nggak ada mata rantainya. Jadi hubungan antara latihan seminggu lalu sama sekarang itu nggak ada. Nah ini mau kemana jadinya kan gitu. Karena background saya tadi, saya coba begini, pelatihnya ini kan mantan atlet. Nah, coba programnya dari saya, kamu bimbing si anak ini untuk menjalani. Nah, karena si anak ini masih kecil, kan dia contohin. Nah, setelah berjalan sekian bulan, si mantan atlet kembali jadi juara, anak saya jadi juara. Nah kemudian si pelatih ini mendorong saya, Mas, kowe wae sing latih dudu aku tak jadi asistenmu gitu. Oh gitu ya malah. Nah dari situ mulailah kemudian saya kembangkan satu komunitas itu terus sampai sekarang. Iya. Ini guru itu kan digugu ditiru mas. Digugu ditiru, tapi masalah ini bisa kecantol ini ceritanya. Nah, di satu sisi guru itu digugu dan ditiru. Tapi kan ada jenis guru yang lain, guru mutan. Nah. Ya. Dengan tanya aja lah mana. Ya. Mbak Dian ini dulu bisa kemudian menjadi atlet sampai beberapa prestasi dalam negeri dan luar negeri berkat bimbingan dari Shinsei apa Suhu? Shinsei. Ya, kalau di karate Shinsei. Ya. Kok
tiba-tiba bisa jatuh dibanting jatuh bangun malah jadi suami istri ini piye ceritanya itu Mbak? Nggih, terima kasih. Jadi saya kenalkan background saya dulu. Ya. Saya 2 bersaudara, kakak Iya. saya cowok. Kebetulan bapak saya itu karate. Jadi dari kecil itu sudah melihat bapak melatih, bapak latihan gitu. Jadi seneng dengan Seneng, sendirinya. ya. Kakak saya padahal cowok tuh tapi dipaksa itu sampai Nggak mau, dicambuk ya. apa itu enggak mau, sukanya sepak bola sampai sekarang gitu. Nah, terus ikut karate, kebetulan pertandingan terakhir itu saya kelas 6 SD. Itu setelah antar pelajar se-Kabupaten Grobogan itu saya juara 2. Habis itu saya berhenti. Saya stop karate sampai kelas 2 SMA. Itu ada teman bapak yang datang ke rumah terus, "Kayak daripada gak ono kegiatan Nduk," gitu. Ikut aja lagi karate gitu. Akhirnya bapak mengizinkan, ya udah saya ikut karate lagi. Tapi ya gitu, prestasinya kadang juara, kadang enggak, kadang juara, kadang enggak gitu. Setelah lulus SMA itu saya kenal sama beliaunya ini tahun 2003 kalau nggak salah. Beliaunya apa yayangnya? Waktu itu masih beliau. Masih beliaunya ya. Saya lulus 2001, terus masih berkarate. 2003 itu saya kenal sama Mas Alek, ya aneh waktu itu. Jadi dulu tuh gondrong Mas Beng. Gondrong ya? Lah gondrong. Gondrong rambutnya kalau lurus bagus gitu ya. Rambutnya keriting-keriting gitu. Maaf ya sayang. Kayak gitu terus dikuncir gitu. Luar Terus biasa. kemana-mana tuh bawa anaknya yang kedua itu si Garuda itu bawa tape gitu. Jadi nanti dilatih sendiri, diputerin musik kayak gitu. Ya saya ngeliatnya ini orang kok aneh banget ya gitu. Nah kebetulan Garuda itu butuh teman sparring gitu, sparring, karena ya, kan partner. yang latih kan beliaunya sendiri. Terus akhirnya nawarin saya ya daripada saya nggak ada kegiatan lain di luar jam latihan saya, oke lah gitu. Terus akhirnya sering privati, ya bukan privati ya apa ya, jadi teman latihan lah, teman latihan Garuda. Terus akhirnya kok cocok gitu, cocok di sini. Saya putuskan keluar dari tempat latihan saya yang pertama itu, ya ketemu terus latihan terus bersama, jadi tahu oh ternyata orangnya seperti ini gitu kan. Terus akhirnya ya apa ya nyaman aja di sini Nyaman gitu. gitu. Nggih. Ini agak manipulatif Mas. Ada fakta-fakta yang dia sembunyikan. Apa? Dulu itu waktu latihan sama saya, itu rumahnya kan agak jauh juga kalau dari sini. Ya lumayan. Nah, jauh. kadang-kadang itu aku tuh bosen. Ini anak minta latihan terus, tak suruh mukul di tempat 5.000 kali. Aku nungguin di kursi itu sambil tidur. Udah aku melek itu dia masih mukul. Nanti dia, "Lu kamu nggak pulang? Apa mandi apa makan?" Pulang. Nanti baru berapa jam datang lagi. Wis. Sehari itu bisa 3 atau 4 kali. Wis. Itu saya datangnya itu ini loh Mas, saya lari dari rumah, iya. nggak naik motor apa gitu. Sambil lari ini. Cobalah di luar bahwa dia ingin berprestasi itu kira-kira apa gitu. Yo nggak gitu. Seneng anak mencari kayak Gimana Mbak? metode latihan Mas Alek itu kan beda dengan saya latihan yang dulu, ya. Nggih. Jadi kalau dikasih materi itu kalau nggak ngerti makin bingung. Itu saya sering nangis sendiri di kamar mandi gitu, merasa bodoh gitu loh Mas. Itu tak pukuli sendiri, bukan goblok gitu. Saya jadi itu kayak aku kok gak iso gitu, karena mungkin metodenya itu beda gitu. Nggih ya. Tapi ya ada keinginan untuk aku harus bisa gitu. Jadi itu yang memacu semangat saya. Tadi yang dikatakan Mas Alek itu, saya malu sebenarnya mengatakan ini tadi toh. Jadi sering kan Mas Alek itu sampai mungkin karena bosen saya latihan terus ya, itu kadang itu pagi itu beliaunya belum bangun ya saya datang latihan sendiri. Ya nanti saya pulang makan apa saya datang lagi gitu. Jadi walaupun tidak ditungguin saya latihan sendiri, terus, ya. Latihan sendiri gitu. Ya itu terus berapa ini ya 2005 itu berarti 2 tahun setelah saya kenal sama beliaunya itu
mulai stabil prestasi saya. Jadi tiap ada kejuaraan saya selalu menang emas gitu. Dan kebetulan karena saya tidak dipakai di Jateng waktu itu karena mungkin prestasinya kan naik turun, mungkin ada yang lebih bagus daripada saya, itu yang dipakai. Terus akhirnya daripada saya tidak main di Jateng, ada tawaran waktu itu di Indramayu 2005, Jawa Barat 2005 itu saya ikutlah di Indramayu, ikut porprov di sana. Itu saya dapat 1 emas, 1 perak, 1 perunggu. Terus seleksi untuk tim Prapon Jawa Barat itu saya menang lagi. Jadi saya 2007 itu saya mewakili Jawa Barat di Prapon. Itu saya lolos 2 kelas. Di kelas min 53 itu saya dapat perak, perunggu. Di kelas bebas saya dapat perak. Tapi setelah 2007 itu kan ponnya 2008 itu saya latihan cedera lutut. Saya ini geser, udah nggak bisa buat bergerak, ya sudah saya mengundurkan diri, saya pulang itu 2008 itu saya pulang lagi ke Jawa Tengah. Terus ya lebih berprestasi ke apa ya, maksudnya di Jawa Tengah itu konsisten, udahlah saya nggak di Jawa Barat, saya di Jawa Tengah aja. Saya gimana caranya saya berprestasi bawa nama Jawa Tengah. Dan 2010 itu ada kejurnas Piala Kasat di Surabaya. Itu ya lucu Mas. Jadi mau persiapan Piala Kasat karate, seminggu sebelumnya itu saya ikut ke pelatihan wushu di Jakarta. Jadi saya latihan karate untuk kejurnasnya cuma seminggu. Selanya seminggu ya, kalau kotor ya berarti 4 hari. 4 hari itu saya latihan ya sama anak-anak itu, latihan ya nothing tulus lah, saya main itu. Dan puji Tuhannya alhamdulillah itu saya dapat emas. Dan itu yang mendasari saya diangkat jadi pegawai negeri gitu. Jadi saya 2011 itu saya diangkat jadi pegawai negeri ya dari prestasi itu. Karena waktu itu aturannya tidak harus juara 1 pon, tapi juara 1 kejurnas resmi karate itu bisa masuk ya. Dari situ itu luar biasa sekali. Setelah itu ya meningkat terus, udah jadi PNS. Saya ikut Asia Pasifik itu juga dapat emas. 2010 Asia Pasifik itu 2010. 2011 itu saya ikut Indonesia Open, itu juga saya dapat emas. Terus ada di Kazakhstan itu saya juara 3. Terus SEA Games 2011 Jakarta Palembang itu saya dapat perak. 2012 PON saya perak juga. Ya kalau di karate itu mungkin orang bilang olahraga tidak terukur, tapi Mas Alek beda. Kalau Mas Alek bilangnya itu olahraga terukur. Jadi karir saya sebagai atlet itu terakhir di PON Riau 2012 itu saya dapat perak. Setelah itu karena ada pembatasan usia di karate, jadi di PON 2016 itu saya jadi asisten pelatih. Terus yang terakhir kemarin PON Papua itu saya jadi pelatih itu di karate ini. Kalau yang kemarin porprov ya? Oh, porprov. Ya sama, kalau di karate itu karena ada di nasional ada aturan batasan umur, kalau di internasional nggak ada Mas Bae, nggak ada. Kalau di nasional kan ada batasan umur itu, akhirnya kan di daerah-daerah kan mengikuti. Akhirnya di porprov pun saya terakhir itu 2013 itu ceritanya juga lucu sekali. Saya habis melahirkan itu Mas Bae. 2013 itu Akio baru 3 bulan. 3 bulan saya main porprov, pulang-pulang udah nggak mau nenen. Karena kan saya 9 hari itu saya porprov ya. Latihannya gitu ya, saya bilang unik itu. Di satu sisi dalam hati saya, apa aku iso ya? Gitu kan, habis melahirkan, jarak 3 bulan, apa saya masih bisa berprestasi? Itu juga agak ragu, tapi beliaunya menguatkan saya. Cara latihannya yaitu saya masih pakai jarik itu Mas, masih pakai angkin gitu kan. Ya udah gini,
kalau anak saya nangis, gendong, disusui, udah salah lagi gini sampai masa nifas selesai latihan, udah standing itu berdiri pakai angin lagi itu, terus pakai pembalut yang banyak itu, soalnya kan kalau habis melahirkan kan mungkin masih ini nggih. Lah itu ya kayak gitu perjuangannya. Setelah itu saya tinggal itu, waktu itu Porprov 2013 itu Banyumas ya, kalau nggak salah ya. Banyumas itu, dan puji Tuhannya saya masih bisa dapat emas. Gitu, nggih, masih bisa dapat emas. Itu 2013, setelah itu kan ada batasan usia. Saya dialihkan. Ini saya juga bingung sama ketua koninya Grobogan ini. Nggak tahu, saya kok disuruh main terus. Kalau di cabur ini sudah kena batasan usia, carikan cabur lain yang tidak ada batasan usia. Lah waktu itu di Yang Mudo ya. Yang Mudo itu kan Yang Mudo itu bela diri tentara gitu. Wah, itu keras Banteng, kunci, tendang kayak gitu. Ya karena karate itu basicnya itu bagus untuk di bela diri manapun, ya akhirnya tinggal latihan banting, tinggal latihan kunci kayak gitu. Terus cara mengatasi kalau begini itu harus bagaimana, kalau misalnya mau dikunci itu harus bagaimana, itu tinggal belajar itunya. Dan ya puji Tuhannya lagi di Porprovnya saya emas, terus di Porprovnya saya juga dapat emas. Itu Porprov 2016 kali 18 apa ya, di Solo 2018 gitu. Di Solo itu di Yang Mudo. Nah, terus ketua koninya masih bisa, ini masih bisa, padahal usia saya kan juga belum genap 17 tahun Mas sebenarnya. Masih di bawah umur kan. Jadi masih dipaksa untuk main. Ya udah, waktu itu persiapan masih Yang Mudo, tapi karena ini kan tentara, kalau beda kepemimpinan kan beda. Ya, lah ini tidak ada kepengurusannya di Pemprov maupun di nasionalnya. Akhirnya kan tidak dipertandingkan Yang Mudo. Nah, ketua koninya dialihkan lagi ke cabur yang lain, cabur jujitsu. Nah, saya juga jujitsu, kunci-kuncian, untel-untelan kayak gitu nih, apa aku bisa kan gitu. Ternyata yang kunci-kuncian tok itu kan namanya newaza. Ada yang fighting sistemnya yang standing, masih ada pukulan, tendangan, bantingan, kuncian. Nah, saya ambil yang di situ. Ini ya perjuangan lagi. Perjuangannya itu saya ini berat badannya itu sudah naik banyak, 64 kilo waktu itu, karena kan habis melahirkan juga kan. 2017 itu habis melahirkan, jadi beratnya naik, belum bisa turun. Nah, dipaksa karena kelasnya yang kosong itu tinggal minus 55 dari 64, saya turun. Gimana caranya itu saya bisa main di 55. Ini ya perjuangan sekali. Sebelum menghadapi lawannya itu wis menghadapi berat badan sendiri, wis piye carane bisa menang kan gitu. Ya puji Tuhannya bisa turun berat badan. Terus pernah sekali ikut one match di Klaten itu jujitsu, jadi tahu sedikit, oh seperti ini, itu menang juga di Klaten itu. Terus akhirnya Mas Alek lihat videonya, oh kayak gini. Terus dari situ kan beliaunya gimana cara meramu. Nah ini uniknya beliau itu basicnya karate, tapi ketika sasananya itu ada cabur apapun di situ bela diri, itu beliau bisa meramu. Metode latihan bagaimana yang pas, carane wong masak bayem, kowe jangan bayem berarti iki, jangan lodeh berarti iki, itu beliaunya bagus sekali itu ya. Akhirnya kemarin waktu Porprov di Semarang itu saya dapat emas. Nggih, padahal saya tidak ditarget. Saya tidak ditarget dari KONI. Ini manajernya jujitsu sendiri yang bilang ke saya, targetnya tuh 6, itu di luar saya. Karena mungkin menganggap saya kan satu usia belum genap 17 tahun, masih di bawah umur. Dan newcomer. Yang kedua newcomer gitu. Jadi masih ya pokoknya lolos kuwi wis apik kan gitu nggih. Dan kebetulan ada beberapa yang meleset, 6 itu termasuk saya gitu. Nggih. Itu gambaran. Jadi ini baru persiapan lagi untuk menutup karir
saya sudah kemarin sudah menyampaikan ke Pak Ketua KONI, Pak, nanti tahun depan kan usia saya sudah kepala 4, nggih, sudah 40 tahun. Saya pensiun nggih Pak, sampun nggih Pak, saya untuk mengibarkan kehormatan grobogan gitu, saya sampun nggih Pak. Jawabannya gini Mas Bang, omonganmu gitu. Wah ini bahaya nih, dari situ bisa-bisa saya ini tetap masih disuruh main ini selama ada cabur bela diri yang tidak dibatasi umur. Oke Mbak, tadi kalau Mas Alek ini kan punya spesifik, sebenarnya cara melatih beliau ini itu selain kurikulum itu apa sih yang menariknya, selain menariknya untuk melatih gitu loh? Oke, ini sebagai contoh ya. Saya dulu tidak bisa menendang, nggak bisa nendang tendangan ke depan itu kalau yang di wushu bilangnya push kick ya. Push kick, kalau di karate maegeri kan gitu. Itu saya nggak bisa. Itu latihannya ya itu, saya ada bata itu disusun zigzag ini Mas. Nah itu kaki kiri saya di atas bata sini, kaki kanan saya di belakang. Itu saya harus nendang. Set, jatuhnya di bata sebelah sini. Ini nendang. Set, jatuhnya di bata sebelah sini. Lah kalau itu tidak punya keseimbangan dan kontrol, ini di sini diluncurkan di sini, jatuhnya pelan-pelan, batanya pecah semua. Lah di awal-awal beliaunya rugi. Karena saya kan udah huk. Lah selain kaki saya sakit, botolnya pecah kabeh. Bandar rugi. Bandarnya tekor. itu sebagai contoh. Nah itu yang membasiki saya maegeri orang itu bisa linglung sendiri. Itu, ya? Ada itu videonya di YouTube saya, dia Tomblok Channel. Jangan lupa nanti di subscribe, like, dan komen ya. Sama jangan lupa tanda lonceng. itu satu. Terus yang kedua, kalau kita gasami, jadi latihan Sabtu Minggu gitu, itu tiba-tiba jam 12 atau jam 1 malam udah kita enak-enak tidur, bermimpi indah, dibangunin langsung suruh fight. Lah itu dalam keadaan ngantuk-ngantuk disuruh fight tanpa pemanasan, tanpa apa ya itu. Jadi beliaunya itu nggak tahu itu buat apa tuh ya. Jadi gini, ketika kita fight, kalau kamu ikut cabur karate, mindsetmu itu karate. Kalau kamu bertarung di wushu, mindsetmu pasti wushu. Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa di bawah itu sebenarnya adalah naluri. Nah, naluri ini semacam bagaimana? Ya begitu kamu bangun, kamu harus ketemu orang yang harus kamu layani dengan baik. Itu kemampuan yang sebenarnya, yang sudah tidak ada aturannya begini. Nah itu dasar dari bela diri kan itu, kemampuan untuk bertahan kan gitu. Terus memang cara berpikir saya agak beda ya dengan pelatih yang lain. Jadi misalnya begini, orang kalau mengajari bela diri cenderung diajari pukulan dulu, tendangan, terus bantingan gitu misalnya ya. Saya tidak, melangkah dulu. Karena saya melihat banyak orang bertarung dan dia keserimpet sikile dewi. Jadi melangkah itu lebih penting daripada menyerang. Ya, sebab dengan melangkah orang akan bisa menyerang, tapi juga dia bisa menghindar. Kalau orang hanya siap untuk nyerang terus, mukul terus, justru dia bisa dimakan dengan dimakan oleh lawan. Akhirnya dia malah keluar lapangan atau bagaimana juga. Kemudian ini, ketika kita memberi instruksi pukul, ayo pukul dengan sekeras-kerasnya. Kalau kita bicara karate misalnya, pukul itu berarti dari sini ke sasaran lalu ditarik. Jadi ada 1, 2, 3. Kalau saya tidak, jangan pukul, ambil. Jadi saya bawa mereka ke membayangkan misalnya seseorang yang paling dia cintai itu bapaknya apa ibunya,
berdiri di pinggir jurang dan mau jatuh. Kalau kita bisa mengambil kerahnya atau tangannya, maka selamat dia. Gitu. Nah, kata ambil dalam pikiran itu berarti tangan ada di sini. Lalu kita tarik begini kan. Nah, wasit kan tidak tahu apa yang ada di pikiran kita. Tangan di sini, tapi pikiran kita sudah di sini. Ini akibatnya ini. Wasit nggak lihat. Insting ya. Ya, itu pasti lebih cepat daripada pukul dari sini. Nah, Power. lebih lambat. Iya. Pukul itu akan menimbulkan beban tertentu sehingga das. Nah, di karate kalau terjadi kontak yang terlalu keras itu justru pelanggaran. Gitu. Ya. Nah, kemudian tangkis. Ayo ditangkis, pukulan lawannya ditangkis. Kata tangkis itu karena kita katakanlah ini karate. Kata tangkis itu kalau di karate itu identik dengan ini tangkisan ke atas, ini rumit banget loh. Saya tidak. Saya mengajari mereka bahwa tubuh ini seluruhnya adalah aurat. Jangankan kepegang, kepukul, dilihat aja nggak boleh. Nah, begitu dia berpikir tentang aurat, dia akan berpikir tentang dosa. Begitu berpikir tentang dosa, dia berpikir neraka. Nggak ada orang yang mau masuk neraka. Jadi begitu ada tangan ke arah dia, dia akan udah nggak mikir, gitu loh. Jadi menghilangkan apa ya? Saya membuat cross itu. Pikiran-pikiran yang nggak perlu itu dihilangin, gitu. Jadi ini aurat, ini aurat. Dia mau menghindar, mau menangkis terserah. Yang penting jangan sampai kena, karena itu membuat dia masuk neraka, neraka kekalahan maksudnya. Betul. Ada lagi Mas? Ya, selain itu ada bahayanya ketika kita melatih bela diri itu orang mencapai power, teknik, dan speed tertentu. Karena itu harus ada imbangan di budi pekerti. Bela diri tanpa budi pekerti itu premanisme. Budi pekerti tanpa bela diri itu kelemahan. Jadi dua-duanya harus sama. Akhirnya mereka yang di karate sudah sabu hitam terutama, saya ajak baca puisi. Kalau perlu bikin puisi, dan sudah ada ya kumpulan puisi di Danau Aksa itu kita semua bikin haiku. Itu waktu itu sama almarhum Mas Heru MK. Kita bikin itu supaya ada budi pekerti, ada keindahan. Jadi daripada mukul dengan gini lebih baik gini supaya enak dilihat. Nilai dapat, orang lihatnya seneng, tetap santun. Gitu. Sama itu ya, baca puisi sambil latihan ya. Ya. Wah, itu lebih berat Mas Bayang daripada kita harus full power dan lain sebagainya. Lah baca puisi sambil nendangnya gini. Ya, pelan gini. Ya lah. Kalau sampai waktuku, aku mau tak seorang kan meraih. Tidak juga kau. Ini luar biasa sekali. Jadi juga saya lihat dari murid-murid di sini malah justru luar kota ya. Ya, kebanyakan itu dari luar Gimana itu kota. Mas? Bukan malah Purwodadi sendiri? Mungkin karena ini ya, yang ya di Purwodadi banyak perguruan karate yang sudah lebih dulu, kemudian lebih apa ya, lebih pandai mencari siswa, melobi dan sebagainya. Sementara kami kan tidak. Kalau kami berpikiran siapa yang datang itu minat pasti. Ya itu yang diulurkan Tuhan untuk Betul. kita bina gitu. Kalau kemudian datang ke sini tidak perasan karena temennya nggak ada, kurang banyak, dia pindah ke tempat lain juga no problem. Itu berarti bukan diulurkan Tuhan. Gitu. Seru sekali, sangat bijak. Bijaksana, bijak sini, bijak situ. Oke, nah sekarang satu hal lagi kaitannya dengan apa namanya perhatian dari pemerintah barangkali dalam hal ini KONI itu ya apa Mas? Ini kok sering Saya sekali kira ditanya. semua daerah itu pada prinsipnya sama saja. Jadi
sistem pembinaan keolahragaan kita itu belum pas. Itu yang membuat prestasi itu begitu susah. Jadi negara atau Pemda itu sebenarnya kan hanya nemu. Yang susah itu ketika anak dari tidak bisa menjadi bisa dan berprestasi. Guru TK-nya itu ya. Itu butuh berapa ratus juta. Sementara misalnya ya kayak di Gerobokan itu, yang dapat prioritas tentu saja yang diproyeksikan bisa menang Porprov. Gitu. Kalau masih anak-anak masih ini ya yang bulan kok nek ana aturan dana, kalau tidak ya itu yang susah. Gitu. Jadi kalau sudah berprestasi baru. Nah, kadang-kadang orang tua berpikir begini, mosok anakku wis dikongkon jotosan, aku isih kon bayar. Nah, itu susahnya itu. Iya, itu harus dirubah ya. Ya, Seperti itu ya. perlu dipikirkan sistem pembinaan yang lebih baik. Kalau bonus-bonus itu gimana? Bonus kalau sekarang ini sudah cukup. Iya, bagus lah. Bagus. Cuman ya mungkin karena keterbatasan, bagus pun kan tetap ada batasannya ya. Kayak kemarin salah satu murid saya itu kan menikah dengan atlet dari kota lain dan mutasi dari kabupaten lain. Nah, ternyata ada ada aturan bahwa mutasi itu harus ada kompensasinya. Nah, kompensasinya itu mencapai 100 juta. Aduh, itu yang bayar siapa? Atletnya. Mandiri atletnya. Aduh. Iya, kalau enggak soalnya enggak bisa main, Mas. Kalau dia tidak bayar itu maka Di-cut. akan di-cut. Dia nggak bisa main di Bermasalah. Porprov, nggak bisa main di PON, nggak bisa main SEA Games. Gitu. Ini harus dirubah nih Pak. Iya. Seperti itu ya. Kita berharap bahwa mungkin pemerintah ya, pemerintah kabupaten ataupun manapun itu bisa merubah pola-pola yang seperti ini sehingga tidak merugikan atlet itu sendiri. Ya. Oke, nah saran saya pada pemirsa silahkan berguru di Ah. Pusido ya. Pusido itu di Purwodadi itu. Iya. Alamatnya di mana Mas? Jalan Banyuwono 1 nomor 72. Nah, oke lah. Saya kira menarik sekali, ini bisa menjadi inspirasi dan bisa mengedukasi bahwa bela diri itu harus disertai dengan budi pekerti. Iya, Mas, ya. betul. Ini yang paling penting supaya tidak jadi preman kan gitu. Ya, di sini hukumannya berat kalau sampai misalnya berkelahi secara tidak jantan. Jadi kalau murid saya berkelahi itu akan saya tanya, kamu berkelahi yang mulai siapa? Kalau misalnya dia dipukul tidak melawan itu dihukum. Tapi kalau misalnya dia berkelahi kalah kemudian dia dari belakang dia mukul maka dia turun sabu. Karena melanggar sumpah karate. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Luar biasa sekali pemirsa. Nah, saya kira perbincangan kita cukup Mas. Matur nuwun sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.